A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama dapat melaksanakan di antara kewajiban kita menjadi seorang muslim dan mukmin, melaksanakan salat maghrib dan dilanjutkan dengan bertafaqquh fiddin. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini Allah ridhoi, Allah berikan keberkahan, Allah berikan manfaat, dan Allah catat di antara amalan terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat, salam, sunnah yang kita sampaikan dan kita jalani, bukti kecintaan kita dengan cinta tersebut menjadikan kita hamba-hamba yang makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang berhak mendapatkan syafaat dan juga dikumpulkan bersama baginda Nabi di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan pengajian kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas pembahasan yang baru. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah beberapa bab fikih yang sudah dibahas. Kita sudah melewatkan bab tentang toharoh. Kita juga sudah melewatkan bab tentang salat. Kita juga pernah membahas ketika sebelum bulan Ramadan itu membahas tentang bab puasa. Dan pada pertemuan kali ini kita insyaAllah akan memulai bab baru, yaitu fiqhul munakahat ataupun fikih yang berhubungan dengan pernikahan. Tapi Pak Bu, ketika berbicara tentang fikih munakahat, bukan hanya pembahasan nak nikah beda. Di dalam pembahasan fikih munakahat, segala jenis hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi antara kedua insan dan hubungan ataupun hal-hal yang masih berhubungan kedua insan tersebut, maka juga dibahas di dalam fikih munakahat. Aslinya Pak Bu kemarin Ustadz, beliau katanya, Ustadz kita membahas bab waris. Bab waris itu masih ada hubungannya dengan fikih munakahat, fikih pernikahan. Kata kami, Ustadz, kalau nak bahas waris, kalau pacak, bahas dulu dua pembahasan atau di antara keduanya. Satu pembahasan tentang munakahat, pernikahan, karena waris itu kita membahas tentang siap bini yang sah tu cak mano, laki yang sah tu cak mano, anak kandung tu cak mano, nasab itu cak mano, kemudian mahram atau yang bahasa kita pakai istilah muhrim. Jangan lagi Pak Bu pakai muhrim. Muhrim tu kain ihram, pakaian ihram untuk berhaji, berumrah. Mahram artinya orang yang diharamkan untuk dinikahi. Itu juga pembahasan di dalam pernikahan dan masih ada hubungan dengan pembahasan waris. Ataupun pembahasan yang berhubungan dengan yang pembayaran-pembayaran yang masih ada hubungan atau bahkan di sebagian masyarakat kita ini, Pak Bu, ketika membahas masalah warisan, segala hal yang ditinggalkan harta oleh uang yang meninggal dunia dinamakan waris. Padahal tidak. Kadang harta tersebut diucapkan sebelum dia wafat, baru aktif ketika sudah dia wafat disebut wasiat, bukan waris. Kadang ada janji yang harus ditunaikan namun ditunggak. Penyerahannya itu bentuknya aslinya harus diserahkan ketika masih hidup. Disebut dengan hibah. Ada yang ditinggalkan harta tersebut tanpa ada waris ataupun hibah,
baru dinamakan disebut dengan wasiat. Dan itu juga harus berhubungan, ada hubungannya dengan pembahasan munakahat. Maka oleh karena itu, Pak Bu, insya Allah di pembahasan munakahat ini jangan, pembahasan munakahat, Ustadznya jelaskan, ini suruh kami untuk nikah lagi, tidak, Pak Bu. Bahkan pembahasan munakahat itu akan merefresh kita, Pak Bu, bagi bapak atau ibu yang sudah legend. Ya, maksudnya yang sudah 15 tahun, 40 tahun nikah. Karena Pak Bu, pernah tidak Bapak Ibu terpikirkan? Dulu sering artis itu, kalau sekarang channelnya mulai agak jarang. Ketika nikah itu disiarkan di TV. Cak penyiaran penting acara negaranian. Buka stasiun TV ini, dia acara dia nikah. Stasiun TV ini acara dia nikah. Kemudian pasti Pak Bu, di antara atau kebanyakan masyarakat Indonesia yang menonton TV pasti menyaksikan. Dan di antara bentuk salah satu sunnah seorang muslim mendoakan. Tapi Pak Bu, apakah tidak ada dari lidah seorang muslim itu yang dikabulkan? Yang mana pada kenyataannya artis-artis yang kebanyakan yang disiarkan acara pernikahan walimahnya itu ujungnya berada pada ambang perpisahan atau bahkan sudah perceraian atau bahkan ada yang banting sana banting sini ketika sudah melaksanakan pernikahan. Pertanyaan, apakah tidak ada lidah dari umat muslim yang nonton pada waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sakinah mawaddah warahmah? Maka oleh karena itu Pak Bu, bukan hanya doa ketika kita hadir ataupun kita mengharapkan orang hadir ketika acara pernikahan, bukan hanya doa. Akan tetapi ada juga beberapa hal yang penting harus dipelajari bagi seseorang untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Termasuk diantaranya paham tentang fikih munakahat, fikih pernikahan. Apalagi Pak Bu, mungkin kami mukadimah dulu sebelum kita bahas. Contoh Pak Bu, wong Palembang ini mudah nian marah. Nah, ini bela berapa permasalahan wong Palembang lagi di TV, wong Palembang lagi di TV, mudah marah wong Palembang. Dan marahnya tersebut kadang lapas-lapasnya itu mengandung unsur syariat. Contoh Pak Bu, kata talak itu, ya, itu menjadi sebuah kata yang biasa diucapkan bagi kita. Talak kelah dia itu, artinya lepas kelah, biar kelah. Sehingga ketika suami istri, ya, bentuknya beributan sedikit, talak kau. Ya. Kemudian, ataupun tidak setuju sedikit, talak aku. Atau bahkan Pak Bu, musimnya sekarang, ya di TV-TV, di YouTube, media sosial, prank. Kami pernah nonton prank Pak Bu, salah seorang YouTuber, suami istri, ya. Istrinya tuh ceritanya ulang tahun. Ketika dia ulang tahun, suami ini ngeprank talak dia. Ya, kamu talak, bla 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 dengan alasan A, B, C, D dan sebagainya. Istrinya nangis, dengar kata itu kan. Akhirnya sudah dia nangis, baliklah dia ke belakang, ngambil hadiah, happy birthday to you. Ya, rupanya ngeprank bahasanya tuh, memberikan surprise. Rasul SAW bersabda, salasun jaddahumullahu jad wa hazlahumul jad. 3 hal yang tidak bisa dianggap sepele, seriusnya terjadi, bermainnya pun terjadi. Nikah, rujuk, talak. Jadi Pak Bu, kata ulama, tidak pacak dimainkan kata talak, tidak pacak digunakan untuk prank, ataupun digunakan kata-kata setiap hari, talak, talak dan sebagainya. Efeknya apa di dalam syariat? Efeknya apabila sudah terkeluar kata talak tersebut, maka sudah berpisah antara suami dan istri. Kalau tidak ada niat rujuk, keinginan rujuk, atau bahkan tidak ada lapas yang menunjukkan rujuk kepada istri ataupun suaminya, hubungan antara suami istri tersebut dianggap sebuah perzinahan. Ya mungkin bagi kita, ada hal yang biasa, tapi itulah hukum syariat Islam. Sebagaimana mudahnya putusnya dalam hubungan suami istri, semudah juga ketika haram menjadi halal, ketika saya terima nikahnya sah. Haram sebelumnya Pak Bu. Namun ketika akad nikah,
sah cuman lapas bentuknya, ada saksi, ada wali, menjadi sebuah hal yang dihalalkan di dalam syariat Islam. Cak itu pula ketika lepas pun dengan menggunakan lapas, dan hal tersebut merupakan sebuah bagian dari syariat Islam. Maka oleh karena itu Pak Bu, kita beneri. Mungkin alhamdulillah kalau seandainya Bapak Ibu sakinah mawaddah warahmah. Cuman mungkin ada di antara kita kalau belagu ribut biasa Pak Bu. Biasa, ya. Cuman kalau seandainya tiap hari ribut berarti ada yang namanya tidak sakinah mawaddah warahmah. Karena ngapa kata Allah tuh, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda Allah itu menjadikan diri kalian itu pasti ada pasangannya. Supaya apa? Litaskunu. Supaya damai. Kalau seandainya bebini, belaki, tidak kati ketenangan, berarti ada yang salah. Sehingga ketenangan tersebut, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah, menciptakan mawaddah. Cinta kasih. Warahmah. Ya, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan salah satu inti dari pernikahan. Maka oleh karena itu Pak Bu penting. Ya, kalau saya nak nikah sekarang itu cuman sehari belajar, tak cukup Pak Bu sehari itu. Sehari itu sebagai bentuk muqaddimah bedali Kementerian Agama KUA supaya kita belajar bahwasanya pembahasan masalah pernikahan itu sangat luas, sangat panjang dan sebagainya. Termasuk juga tentang masalah mahram tadi Pak Bu. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah ada yang tahu, sebagian ada yang tidak tahu bahwasanya sepupu itu boleh dinikahi dan sepupu itu bukan mahram. Ya, kalau seandainya bersalaman dengan sepupu batal wuduknya. Sepupu jalannya, iya. Bahkan ada yang bentuknya lebih dari cak saudara, tetapi itu orang asing kata Nabi. Ipar, ya. Ipar tuh itu kan istrinya ini aku, apa namanya kakak aku. Jadi cak saudara, tidak. Itulah sampai dibuat film, Pak Bu ya. Ipar adalah maut itu. Itu memang hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi hal tersebut harus dipahami ya, dalam sebuah keluarga. Agar terciptanya sakinah mawaddah warahmah. Maka kita memang harus, bukan lagi menjadi sebuah hal yang sunnah, harus bagi seorang keluarga untuk mempelajari lebih dalam tentang fikih munakahat. Maka insya Allah Bapak-Bapak Ibu-Ibu kita akan sama-sama mendalami sampai akhir bertemu dengan pembahasan masalah waris. Karena ngapa? Masalah waris ini masih ada berhubungan dengan masalah pernikahan ataupun hubungan pernikahan. Karena ngapa zaman sekarang Pak Bu kalau nak membahas masalah waris tuh yang ketika hidup tidak peduli, tapi ketika sudah wafat ngaku galo keluarga. Dan minta galo harta yang ditinggalkannya itu. Maka Islam sudah memberikan batas. Kita harus paham dulu tentang pembahasan masalah nikah. Sehingga kita tahu siapa yang berhak, siapa yang bentuknya mahram, siapa yang sudah ditentukan oleh Allah pembagian dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nikah itu adalah aqdun yatadammanu ibahatas timta'i kulla minaz zawjaini bil akhar ala wajhil masyru'. Jadi nikah itu Pak Bu adalah sebuah akad. Bila kita disebut dengan akad nikah. Yatadammanu ibahatu istimta'. Seperti yang kami sebutkan tadi itu, dari sebuah yang haram menjadi hal yang dibolehkan. Sebelumnya Pak Bu, seorang laki-laki tidak boleh menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram ataupun wanita ajnabi yang asing. Tetapi ketika sudah berakad, maka ibahat itu bukan hanya menyentuh istimta', bahkan berhubungan pun boleh dan menjadi sebuah ibadah. Kulla minaz zawjain bil akhar ala wajhi masyru', namun dengan tata cara yang telah ditentukan dengan syariat. Ada yang mengistilahkan zawaj, pernikahan. Ada yang mengistilahkan an-nikah. Terserah, semuanya masuk di dalam bagian dari makna yang sering dipakai di dalam pembahasan ilmu fikih. Dalilnya banyak, Pak Bu. Ya, termasuk ada bapak, ada ibu-ibu yang hafal dalilnya dan dalil itu agak mengganggu mungkin sebagian ibu-ibu. Padahal itu dalil tentang pernikahan. Ya, fankihu ma tobalakum, melanang banyak yang hafal. Masna wa sulasa wa ruba, itu di antara dalil. Ada juga dalil Nabi yang sering dibaca oleh ustadz-ustadz.
Nikahu sunnati. Nikah itu bagian dari syariat yang telah syariat ajarkan dan juga Nabi alaihi salatu wassalam ajarkan. Paman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku tentang pembahasan masalah pernikahan, maka bukan bagian dari kelompokku. Begitu juga dengan dalil-dalil penunjang dari Al-Quran, selain dari Al-Quran dan juga sunnah. Kemudian syariat itu targhibu bizawaj. Yang masih bujang-bujang, syariat itu sangat menekankan supaya menpacak bebinilah. Termasuk juga yang masih gadis juga belakilah. Ya, karena syariat itu bentuknya menekankan di dalam pernikahan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata." Dunia itu perhiasan. Perhiasan yang sangat indah. Wa khairu mata'id dunya, dan sebagian dan di antara keindahan dunia itu, perhiasan dunia itu adalah mar'as salihah. Ulama menjelaskan, ayat ini bukan hanya menjelaskan tentang kelebihan wanita solehat. Cuman, ini sebagai sentilan bagi laki-laki bujang. Kalau nak dapatkan perhiasan yang indah tersebut, ya nikah. Bukan dengan cara pacaran syariat. Istilah sekarang tuh Pak Bu, ada pacaran syariat. Ya, mana pacaran syariat? Pacaran tapi nyuruh sholat. Itu namanya talbisul haqqo bil batil, membangunkan tahajud. Bangun tahajud, iya mak, iya kak, makasih dibangunin. Nah, tidur padahal dia. Iya, melaksanakan hal yang sunnah, tetapi memerintahkan hal yang sunnah, tetapi tidak mengindahkan hal yang haram tadi itu. Dan kata istilahnya Pak Bu, bentuknya pacaran secara syariat. Itu masuk dalam kategori qorbuz zina, la taqrabuz zina. Karena kata ulama, ada wong lanang betino sama-sama belaga, jingok, maaf, nauzubillah, langsung ngajak berhubungan, tak kati. Maka makna dari wala taqrabuz zina, janganlah engkau dekati zina, karena zina dan segala macam jenis yang serupa dengan zina tersebut terjadi dengan cara didekati dulu. Istilahnya itu kan dari mata turun ke hati dan turun sampai ke mana dia. Itu makna dari, maka syariat memerintahkan dan menganjurkan kepada ini. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan arba'u min sunanil mursalin. Di antara sunnah nabi-nabi terdahulu 4. Yang pertama adalah nabi-nabi dulu mengajarkan kita untuk al-haya, malu, Pak Bu. Malu dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita bentuknya tidak bertakwa, sudah Allah kasih nikmat tapi kita tidak menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Malu sebagai seorang muslim. Bahwasanya kalau muslim itu bentuknya sudah diajarkan Nabi A, B, C, D tapi tidak melaksanakannya. Kemudian wa ta'attur. Nah, ini juga Pak Bu. Nabi-nabi dulu Pak Bu seluruhnya itu wangi kalau. Jadi kalau misalnya ada yang ngajak ataupun ada yang mengaku dia muslim, maksudnya wangi di sini adalah membiasakan untuk hidup bersih. Wangi, bersih dan juga rapi. Wasiwak, nabi-nabi dulu sering bersiwak. Maknanya dari sini Pak Bu menjaga mulut supaya selalu bersih. Karena mana nak berbicara kepada sesama manusia. Di antara hal penyebab hancurnya sebuah komunikasi itu dikarenakan penyebabnya adalah mungkin bau mulut. Dan terakhir adalah an-nikah. Maka oleh karena itu syariat menekankan seorang pejaka dan juga gadis untuk segera menikah. Namun, bapak-bapak, ibu-ibu, pembahasan tentang pernikahan itu mempunyai hukum. Bukan aku nak nikah karena jelaskan Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk melaksanakan pernikahan. Ada hukumnya. Hukum nikah itu sesuai dengan keadaan, kata ulama. Bisa menjadi mustahab, disunnahkan. Kapan pernikahan itu disunnahkan? Iza kana syakhsu muhtajan ila zawaj. Ketika seorang lelaki itu memang butuh niat untuk menikah. Bimakna anna nafsahu tatawaqqa ilaihi wa targhibu fihi. Kalau saatnya sudah ada tanda-tanda dan sudah ingin niat membina rumah tangga, wa kana yamliku mu'nah wa nafqah, apalagi dia sudah memiliki bekal dan juga mampu untuk menafkahi.
minal mahar, baik dari segi mahar. Nah, ini juga Pak Bu, kita bahas tentang masalah mahar ini. Karena setiap daerah di Indonesia ini mempunyai istilah mahar masing-masing. Kalau kita maharnya istilahnya menggunakan suku atau gram. Ada yang pakai di daerah Aceh itu, apa istilah itu lupa kami. 3 gram gitu. Kalau kita satu suku tuh 6 gram. Pak Bu ya? Iya, 6,7 Pak Ustadz ya. Ada istilah-istilah masing-masing gitu. Nah, bahkan dalam sebuah daerah tertentu, ya kita bahas juga Pak Bu, ada namanya kupu. Seorang wanita itu berhak untuk memberikan harga mahar yang ditentukan sesuai dengan standar ataupun sesuai dengan kondisi wanita tersebut. Itu namanya disebut kupu. Jadi Pak Bu, jangan wanita yang bentuknya berpendidikan dari keluarga dihargoi cuman seperangkat alat sholat. Iya, hargoi dengan mahal. Kita sama-sama ceritakan tentang makna Rasul alaihi wasallam itu memberikan mahar terbaik untuk istri-istri beliau. Ya, kalau seandainya seorang lelaki sudah bisa memberikan nafkah, sudah ada bekal dan mampu untuk melaksanakan pernikahan, ya, wa huwa fi nafsil waqti la yakhsha ala nafsil wuqu' fil fahisha illam yatazawwaj. Namun di dalam dirinya tersebut kalau seandainya tidak nikah masih pacak membentengi dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam syariat perzinahan dan sebagainya. Maka lebih baik lelaki ini disegerakan untuk menikah. Namun ada hukum yang menjadi hukum afdol tarkuhu, al-afdal tarkuhu, lebih baik jangan dulu nikah, kata ulama. Idza kana yajidul ahibbatu walakin laysa muhtajan ila nikah. Dia belum butuh, dia belum bisa untuk menikah. Ya, nafkahnya belum ada. Gawiannya belum untuk mencukupi kehidupannya, atau apalagi tidak cukup apalagi mencukupi kehidupan orang lain. Dan atau dia mungkin masih dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu, ya maka lebih baik agak dulu selesaikan dulu segala urusan, persiapkan, baru menikah. Tapi ada juga nikah itu haram, Pak, hukumnya. Ketika ada niat yang buruk yang diinginkan dari seorang wanita yang dinikahi ataupun keluarga. Contoh Pak Bu, betina ini anak tunggal, bak maknya lah tuwo, pajak ini warisannya banyak. Niatnya ialah salah Pak Bu, apalagi tidak niat untuk beribadah ataupun hal-hal yang sifatnya hanya memenuhi hawa nafsu saja. Apalagi ada hal-hal yang berhubungan dengan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah namanya nikah mut'ah, ya, ataupun nikah temporer itu, ya, nikah kontrak dan sebagainya. Maka bisa masuk ke dalam hukum pernikahan yang diharamkan secara syariat. Nah, mencak beliau inilah, insya Allah lah, sunnah untuk melaksanakan pernikahan. Ustadz, mana kami bentuknya Ustadz? Nak nikah lagi, itu lain pembahasan. Pak ya, agak kita bahas. Ya, khusus itu. Ya, syariat itu fankihu ma taba lakum minan nisa, bukan banyak Pak Bu, sebagian orang khususnya laki-laki memaknai itu dalil Nabi, dalil Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk masna wa sulasa wa ruba, 2, 3, 4. Padahal dalil tersebut mengatakan matobalakum, kalau baik. Tapi tidak disambung ayat setelahnya, wa in khiftum alla ta'dilu, kalau seandainya takut ataupun terdetik di dalam hati itu bentuknya tidak mampu untuk adil, fawahida, sikok baik di dalam pelaksanaan pernikahan. Itu insya Allah kita bahas di pembahasan yang akan datang. Kemudian yang terakhir, Bapak-bapak, Ibu-bu, hikmah. Apa nian hikmah disyariatkannya nikah itu? Pak Bu, nikah itu bukan hanya memenuhi hasrat biologi, tidak. Istijabatul nida'i fitratil lati fatarallahu al-insanu 'alaiha. Yang pertama Pak Bu, ya, bohong kalau seandainya ada lelaki, khususnya lelaki ataupun perempuan, khususnya lebih laki-laki yang tidak pengen menikah, pasti pengen menikah. Sudah fitrah manusia itu bentuknya harus berpasang-pasangan dalam hidup. Maka syariat memfasilitasi dengan yang halal, yaitu dengan melaksanakan akad pernikahan. Ya,
Ustadz, ada yang bentuknya udah galak nikah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjawab, ya, kami ini para nabi nikah, kami juga makan daging, kami juga istirahat. Ya, orang yang paling taat di dunia ini, Pak Bu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau menikah. Maka oleh karena fitrah sebagai seorang manusia, ya, menikah. Apalagi Pak Bu sudah zamannya sekarang tuh LGBT dan sebagainya. Maka oleh karena itu untuk menangkis hal-hal yang bisa mengarah kepada sana, maka fitrah sebagai seorang manusia itu berpasang-pasangan. Ya, Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Joko, Adam dengan dan sebagainya. Islam itu mensyariatkan pernikahan. Imdadul mujtama' al-islamu binasli salih. Pak Bu, semakin melaksanakan pernikahan, maka akan lahir zuriat, keturunan-keturunan muslim. Makin banyak muslim, Pak Bu, makin besar kemungkinan Islam itu bentuknya berjaya lagi. Ya, baik dengan, maka menjadi sebuah kebanggaan, Pak Bu, ya. Ya, maka oleh karena itu termasuk salah satu hikmah dalam ijadus sukunin nafsi, asakan ijadus sakanin nafsi istiqrar rohi. Seperti yang kami sebutkan tadi, pernikahan itu menciptakan ketenangan. Menciptakan ketenangan, kemudian ada pelampiasan cinta kasih dan sebagainya. Hifazu alal akhlaqi minal hubut wal inhiyar. Jelas Pak Bu, kalau seandainya ada suami istri, hal-hal yang berhubungan dengan masalah hawa nafsu tersalurkan dan sebagainya dengan cara yang diridhoi dan disyariatkan dalam agama Islam. Akhlak juga terjaga Pak Bu dan sebagainya. Tausi'ud dairatul qurabah wa bina di'aul ta'awun. Termasuk juga pernikahan itu akan memperluas silaturahim, memperluas wilayah kekerabatan, Pak Bu. Makin menciptakan kekeluargaan yang lebih besar. Oleh karena itu, hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, kemudian hal berhubungan dengan zuriat, keturunan itu sangat ditekankan dan sangat dianjurkan di dalam syariat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi tentang muqaddimah, pengenalan awal, Pak Bu, tentang syariat pernikahan. Mungkin tadi di awal itu muqaddimah pemancing ataupun pemantik dari permasalahan yang berhubungan yang akan dibahas di pembahasan fikih nikah ini. Dan akan banyak kita temui, Pak Bu. Contoh, Pak Bu, mungkin kami juga akan jelaskan sedikit. Kita mungkin tahu hanya talak itu cuma sikok itulah. Banyak jenis talak itu, Pak Bu. Ada talak dalam bentuk zihar. Contoh, jangan nian, Bapak, mungkin saking sayang dengan bini, tersebutlah, ya, umi nih, atau adik nih, atau mama nih, icak mama. Menyamakan, atau menyamakan punggung. Punggung ini adik nih, icak punggung emak aku. Maka Pak Bu, itu secara otomatis kata syariat masuk dalam kategori talak zihar namanya. Jadi menyamakan punggung seorang suami dengan punggung ibunya, dalam artian bermakna bahwasannya seorang istri sudah, karena ngapo haram bagi seorang anak berhubungan dengan emaknya, maka dia menyamakan emak itu, istrinya itu dengan emaknya, maka berjatuhlah hukum zihar. Ustadz, mana kalau seandainya kami berhubungan, haram hukumnya berhubungan, masuk dalam kategori zina. Mana cara untuk melegalkannya? Maka ada 3 cara atau disebut dengan kafaratuz zihar. Dengan cara apa? Dengan cara membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 anak miskin. Baru dihalalkan untuk berhubungan. Ada juga pembahasan tentang li'an, Pak Bu. Zaman sekarang kan banyak nian. Bapak Ibu jingok di media sosial, pelakor istilahnya. Ya. Pengganggu laki orang, ya. Perenggut laki orang, pelakor, ya. Mana itu pembahasannya? Masuk dalam kategori li'an. Bagaimana seorang wanita masuk dalam pembahasan masalah nusus dan sebagainya. Itu masuk dalam permasalahan syariat. Mana sikap kami, Ustadz? Nauzubillah kita berlindung, Pak Bu, dari keluarga kita dari hal tersebut. Tapi kalaupun terjadi tetangga, teman kita, maka Islam itu sudah memberikan solusi.
dalam ketika kejadian tersebut. Ya, dan langkah-langkah sehingga tidak seluruhnya itu ketika ada masalah dalam keluarga, ujung-ujungnya cerai. Ujungnya tidak. Islam itu memberikan solusi-solusi yang sifatnya tadarruj, yang berjangka, sehingga namanya pembahasan masalah talak itu adalah solusi dan opsi terakhir yang dibolehkan dalam syariat, namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi mukadimah tentang permasalahan pernikahan. Namun kalau ada yang pengen ditanyakan, Pak Bu, baik pembahasan tentang pernikahan ataupun mungkin ada pembahasan yang ada di dalam pernikahan yang belum kita bahas, yang itu menjadi pertanyaan Bapak Ibu, atau pembahasan sebelum-sebelumnya yang ingin kita diskusikan, ahlan. Kalau ada silakan Pak Bu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas an-nisa'ul lati yahruma nikahuhunna. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, atau yang kita bahas, kita kenal dengan istilah mahram. Ya, atau yang sering bahasa Indonesia kan muhrim. Bukan muhrim. Nah, itu insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Ya. Silakan Pak Bu kalau ada yang pengen ditanyakan. Ada seorang wanita yang sudah hamil 2 nikah. Nah, pertanyaannya Pak, mak mano kalau saatnya kita nikahi dia, itu? Silakan Pak, tapi dengan syarat, jadi ada nama istilahnya iddah. Iddah itu masa tunggu, Pak Bu ya. Masa tunggu itu apa? Bahwasanya rahim ini mungkin lagi dalam masa proses. Ima ada isi atau tidak kate isi. Nah, untuk memastikan bahwasanya rahim ini memang benar-benar bersih, maka ada yang disebut dengan masa iddah, masa tunggu. Seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, talak 3, bahasa kita, cerai nian, maka masa iddahnya itu ada ulama yang mengatakan 3 kali suci. Setelah dia bentuknya atau 3 kali haid. Ketika dia sudah ditalak, maka nunggu dulu 3 kali haid atau nunggu 3 kali suci. Nah, bagi wanita yang bentuknya lagi hamil, masa iddahnya apa? Hatta tadokna hamlahunna, kata Allah. Lahir ke dulu. Ya, sudah dilahir ke dulu, baru silakan dinikahi ataupun hubungan. Agak takutnya ketika masa iddah tuh dia nikah, tiba-tiba dia campur, hamil, nggak tahu anak siapa. Apakah ini mungkin anak dari suami sebelumnya, ataupun bentuknya ini memang dari suami yang sah ini. Karena kalau sudah 3 kali haid, 3 kali suci, maka dipastikan rahim itu benar-benar bersih. Nah, tadi kalau seandainya tadi itu bentuknya dia hamil, maka hatta tadokna hamlahun. Lahirkan dulu, baru dinikahi. Ya. Jadi status anaknya mana? Anaknya itu statusnya adalah status ibunya. Tidak boleh dibinkan. Ya, tidak boleh dibinkan. Kalau seandainya hamil 2 nikah, tidak boleh nian Pak. Lagi kita bahas Pak Bu. Tidak boleh dibinkan kepada bapaknya. Tapi itu bapak kandungnya dalam pernikahan sah apa tidak? Tidak boleh. Jadi siapa yang melahirkan? Nama maknya misalnya Maimunah, nama bapaknya Margono. Tidak boleh dia. Nama anaknya Ahmad bin Margono. Tidak boleh. Ahmad bin Maimunah. Harus dibinkan ininya. Atau Ustadz boleh tidak kami ngebinkannya ini kepada bapaknya yang yang menikahi ibunya itu? Tidak boleh juga. Tidak boleh untuk diberikan bin kepada bapak tersebut. Maka oleh karena itu permasalahan masalah nasab ini Pak Bu, itu pembahasan masalah rumit. Apalagi na'udzubillah, jangan yang sampai ada hamil 2 nikah. Apalagi anaknya itu seorang wanita akan bermasalah ketika anaknya dewasa. Nasab itu kalau bukan anak kandung, dia tidak dapat warisan. Baknya yang sekarang itu, yang bukan baknya asli, tidak pacak menjadi wali. Dan masih banyak hukum-hukum yang lain. Bahkan bapaknya itu bentuknya haram hukumnya ketika dijadikan ketika menikah itu
dijadikan sebagai bin karena malu keluarga kan. Ngapo bapaknya ada tapi tidak balik ke binnya. Nah, itu permasalahan dalam syariat. Cuman syariat memberikan solusi. Ya, supaya jangan terjingok dan tetap menutupi status anak tersebut. Bukan bagian dari ataupun bukan anak yang hasil dari di luar nikah. Itu syariat ada tata caranya dan menutupi hal tersebut. Jadi cek itu. Ya. Bapaknya ya itulah. Tetap tak pacak dijadikan sebagai bapak kandungnya. Tak boleh dibinkan. Karena ngapo? Proses hubungannya itu ketika dia di luar nikah. Pemberian nasab bin itu hanya bisa diberikan kepada seorang anak ketika orang tua kandung dalam keadaan hubungan nikah yang sah. Kalau tidak boleh dikasih bin. Walaupun bapak kandungnya. Maka Pak Bu untuk memang kejadian yang terjadi di Indonesia ini Pak Bu banyak hal-hal ya karena namanya NBA tadi itu. Banyak hal-hal yang menghilangkan ataupun tidak melaksanakan apa yang syariat perintahkan tadi itu. Maka mana caranya Pak? Kalaupun memang dalam keadaan nikah tadi itu dalam keadaan hamil tadi dia bentuknya nikah, silakan nikahlah dulu. Tidak apa-apa. Cuman kawinnya agak. Ya, nikahlah dulu. Ya, kawinnya tapi agak. Ya. Karena hal tersebut masuk dalam kategori ya apa namanya? Ya beda keadaan walaupun satu orang. Ya, itulah wongnya. Cuman Islam itu menekankan kepada sah atau tidak sahnya di dalam sebuah hubungan ya tersebut. Apakah harus lagi dinikahi? Tidak usah dinikahi lagi, Pak. Lah sudah. Cuman apa namanya? Kawinnya agak. Ya, itu di dalam syariat Islam. Tidak mesti harus ada apa namanya? Pelaksanaan pernikahan lagi. Nah, itu kalau seandainya pembahasan masalah yang NBA tadi itu, Pak. Insya Allah nanti kita bahas Pak tentang pembahasan akad nikah. Pembahasan akad nikah, siapa bagaimana pelaksanaan akad nikah itu menjadi sebuah ada syarat-syarat di dalamnya yang harus terpenuhi. Supaya ketika melaksanakan akad nikah itu bukan hanya ritual. Ya, ritual yang sebagai bukan syariat yang kita penuhi, tetapi sosial yang kita pengen laksanakan sehingga syariat dikesampingkan yang berefek ataupun berdampak kepada tidak sahnya dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Nauzubillah kalau seandainya terjadi hal tersebut, kita berlindung Pak Bu. Silakan Pak Bu kalau lagi pengen ditanyakan. Kalau nanti kita masuk dalam syarat Pak, rukun nikah itu tidak banyak. Satu yang pertama adalah ijab qabul. Ijab dan qabul atau kubul. Yang kedua ada zaujan. Kedua pelaksanaan akad tadi itu. Kemudian tambahan ada ulama yang mengatakan ini wajib, ada yang mengatakan ini rukun. Seperti wali, harus ada wali. Kemudian tambahan wajibnya adalah mahar. Di sini tidak ada syarat ketentuan bahwasanya ketika nikah itu di bawah umur itu sah apa tidak. Cuman negara kita ulul amri sudah menentukan bahwasannya pernikahan yang dianggap ya. Jadi Pak Bu harus dipahami juga ada yang namanya nikah siri, istilah kita nikah siri. Bagaimana nikah siri itu sah apa tidak? Siri itu artinya sembunyi. Bukan berarti tidak sah, sah dari segi syariat, cuman tidak sah dari segi pencatatan. Ya. Hukum. Mana hukumnya? Balik lagi ke hukumnya dalam agama Islam. Bisa masuk ke dalam mudarat yang berdampak kepada korban bagi si istri tersebut. Kalau suami tidak bermasalah, nikah siri itu akan berdampak kepada korban wanitanya. Ya, ketika nuntut nafkah, nuntut hal-hal yang berhubungan dengan hak suami terhadap istri tidak pacak dia karena apa? Tidak tercatat di Kementerian Agama ataupun di KUA tadi. Jadi mana hukumnya kalau saat nikah di bawah umur dalam syariat boleh, silakan.
Tapi dari segi hukum negara tidak boleh. Ya. Mak mana ceritanya Nabi? Nabi beda Pak Bu, nikah dengan Sayyidah Aisyah, itu bentuknya memang masih muda, tetapi Rasul belum kawin dengan Sayyidah Aisyah. Itu banyak yang sering digunakan oleh orang-orang yang pengen menghancuri agama Islam. Tengok Nabi kamu tuh katanya. Iya, pedofil katanya. Apa pedofil tuh? Galak dengan budak kecil katanya. Nah, itu tidak belajar syariat. Ada istilahnya akad pernikahan belum tentu bisa dilaksanakan pada langsung dinikahi. Tidak apa-apa syariat bentuknya nikahi dulu. Zawaj lah dulu. Ya, kawinnya agak. Dan juga Pak Bu, zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda keadaan dari segi kebudayaan negara dan juga geografis juga akan berbeda pendapat, berbeda keadaan dulu dan juga sekarang. Itu insya Allah akan kita bahas juga Pak Bu. Yang pertama, itu Pak, kalau dari segi redaksi hadis, ya ma'syarus syabab, kata Nabi, wahai pemuda. Berarti ini fokusnya yaitu dikhususkan kepada laki-laki. Namun juga akan berdampak dan berlaku juga bagi perempuan. Kalau seandainya manis tato amin kumulba, kata Nabi itu, kalau seandainya kalian bentuknya lah ngebet nian, ya, untuk nikah. Tapi Pak Ilam tastati, kalau seandainya kalian tidak mampu, baik dari segi untuk memberikan nafkah, baik dari dalam segi kehidupan dan sebagainya, maka hendaklah kalian bentuknya fabisaum, diganti dengan berpuasa. Mak mana standar puasa? Jadi cak ini Pak. Apa ya? Makna dari hadis tersebut bisa bermakna hakiki dalam artian ketika kita bentuknya pengen ngebet nian menikah, tetapi tidak bisa, tidak terpenuhi dari segi hukum dan sebagainya, maka diganti dengan puasa. Itu makna hakiki. Tapi ulama juga memaknai hadis tersebut, apabila kalian masih muda, pengen nikah, falyatazawwad fa ilam tastati, apabila kalian masih muda pengen nikah tapi tidak mampu, maka berpuasalah. Makna puasa di sini bukan puasa yang sering kita pahami, yaitu puasa secara hakikat menahan dari lapar dan haus mulai dari subuh sampai ke maghrib, tetapi di sini menjaga yang sifatnya lebih umum daripada puasa, hawa nafsu dan sebagainya. Jadi ketika makna tersebut digabungkan, maka di sini menunjukkan melatih diri kita untuk menjaga hawa nafsu secara keseluruhan. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Dan puasa tersebut juga akan membantu kita. Puasanya puasa apa? Puasa apa baik Pak Bu? Rasul ngajarkan banyak. Kalau kita bentuknya mampu seminggu itu 2 kali, puasa Senin Kamis. Ustaz tidak mampu seminggu 2 kali. Ya sudah, ganti sebulan 3 kali puasa Ayamul Bid yang disyariatkan. Ustaz aku mampu Ustaz, tiap hari. Jangan kata Nabi. Agak takutnya menyamai puasa seperti Ramadan yang wajib kata ulama. Maka puasalah kata Nabi seperti Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Karena ngapa Pak Bu? Dari segi, mungkin Bapak Ibu sering baca jurnal ataupun tulisan-tulisan, apa yang kita makan, kemudian apa yang ada dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan hormon tertentu itu akan melonjak yang bisa mengarahkan kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan cara berpuasa, itu akan menjaga dan mengendalikan hal tersebut. Apalagi kalau seandainya puasa tersebut bukan untuk berniat untuk supaya tidak pengen supaya menjaga dari hawa nafsu, tetapi niat puasa tersebut kalau dilandasi dengan lillahi ta'ala iman dan wahtisaban, maka bukan hanya hawa nafsu yang akan ditahan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan meningkat. Itu makna dari hadis ya ma'syarus sabab, manistata'a minkumul ba' falyatazawwaj. Siapa yang ndak sananya ngebet nian, maka nikahlah. Fa ilam tastati fa bisawm. Kalau tidak mampu, puasa. Itu makna hadis yang dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan. 22. Ada lagi Pak, silakan. Istikharah. Istikharah itu artinya adalah minta kebaikan. Istakhara yastakhir istikharah. Artinya minta kebaikan. Atau minta dipilihkan kebaikan.
Siapa kita minta? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan istikharah itu dilaksanakan? Ketika ragu di antara kedua pilihan. Ini yang mesti digarisbawahi kata ulama, ragu ketika ada dua pilihan. Contoh, misalnya siapa Ustaz nama beliau? Ya, seandainya Kak Zul ini bentuknya ada satu wanita soleha. Nah, yo belagak pula. Yo. Soleha, belaga, cantik, ya, baik. Dengan ada sikap wanita yang tidak soleha, tidak belaga, tidak cantik, jahat hati, jahat rai misalnya kan. Istikharah lah bapak nih. Ya, Kak Zul nih istikharah. Maka kata ulama ini tidak cocok diistikharahi karena yang yakin ini sudah ada. Yang diistikharahkan dari mana? Ini ada si A, si B, soleha sama soleha. Yang sikoknya pintar, yang sikoknya ini mungkin mungkin yang ini pintar tapi ekonominya kurang. Yang ini bentuknya tidak pintar tapi ekonominya agak tinggi. Maka mak mano? Maka istikharah kepada Allah, ya Allah, carikan, pilihkan, bantulah aku untuk memilihkan mana yang baik. Nah, itu namanya istikharah. Jadi istikharah itu adalah minta bantu Allah untuk dipilihkan, diberikan tanda-tanda yang menurut Allah Subhanahu wa taala baik untuk kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum, kata Allah. Mungkin yang kamu anggap itu baik, rupanya buruk bagi Allah, ataupun sebaliknya, maka minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saat ini sudah jelas, ini soleha, ini belaga, lah berduit, pintar pula, galak pula dengan Kak Zul. Sudah dah usah istikharah, bismillahi tawakkaltu. Ya. Sekarang Ustadz, mak mana caranya? 2 rakaat. Kapan pelaksanaannya? Terserah selagi bukan waktu yang dimakruhkan. Sudah subuh, jangan. Sudah asar, jangan. Sebelum zuhur. Sebelum waktu zuhur itu juga sebagian ulama mengatakan jangan. Jadi mana? Sudah isya jadi, setelah tahajud jadi, setelah maghrib jadi, setelah zuhur jadi. Tapi yang paling bagus di sepertiga malam. Ya, di sepertiga malam berkawan dengan tahajud itu. Tutup dengan witir. Ada tak doa khusus? Ada, memang doa khususnya. Tetapi Ustadz Makmano panjatkan dengan Allah dengan menggunakan bahasa kita. Insya Allah, Pak, kami termasuk wong yang segala hal kami pasti istikharahkan. Dan itu Allah pilihkan, sehingga kami makin yakin, Pak Bu. Ya, termasuk yang pernah kami ceritakan, Pak Ustadz, ya, Pak Bu. Kami S3 di Mesir, kami dulu S3, sudah ngambil S3, Pak Bu, di Mesir. Bapak kami ngubungi, kata Bapak, baliklah. Katanya, jika aku nak S3, baliklah. Jika aku nak bergawi di sini, agak ada gawian. Jika aku nak kawin di sini, cari di Indonesia. Satu sisi S3, Pak, sulit dapat S3 di Mesir, wong berebutan S1, kami S3 sudah dikasih. Satu sisi wong tua nyuruh, baliklah. Maka kami istirahah, ya Allah, dua-duanya baik. Balik, atau kami melanjutkan S3, wong tua kami tidak usahlah, pokoknya dikasih pemahaman. Allah Subhanahu wa taala bantu jalan, Pak Bu. Dulu 2020 kami balik dari Mesir, corona, Pak Bu. Corona, balik kami bulan Maret. Di sini awal Maret masuk corona, itu kan Maret, Pak Bu ya. Maret, rupanya corona itu menyebabkan Mesir lockdown. Mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Pak Bu. Ya, tidak boleh yang di Mesir, tidak boleh masuk. Yang di Mesir tidak boleh keluar, yang dari luar tidak boleh masuk Mesir. Kami alhamdulillah Pak Bu, tanggal 16 Maret balik. 16, 17, 18, Mesir lockdown. Dapat tiket murah, dapat tanggal 16 Maret, dan itu pas juga dengan waktu, tanggal lahir kami. Balik ke rumah, wong tua sakit. Ngurus 2 bulan, wong tua wafat, Pak Bu. Sekiranya kami bentuknya, tidak istikharah, kami pengen S3 be. Toh juga aku pengen S3 ini nyenang ke wong tua pula. Tapi Pak Bu menjadi sebuah penyesalan seumur hidup. Karena ngapo? Tidak pacak balik karena lockdown tadi. Setelah itu apa Pak Bu? Alhamdulillah 2020 akhir kami bentuknya ini melamar betino, dapat gawi. Di S3 kan wong juga Pak Bu kami sekarang. Itu diantara, mungkin cerita yang lain banyak Pak Bu.
Jadi istikharah itu merupakan salah satu bentuk Allah akan menyiapkan skenario. Walaupun yang kita kira itu bukan yang terbaik, yang kita pahami sekarang. Tapi kedepannya baik untuk kita. Segalapun. Tapi yang sepele jangan, Pak Bu. Aku nak masak, masak pedas sedikit. Cabai rawit, apa cabai borong, istikharah. Jengok keadaan. Ketika yang penting nian diistikharahkan. Ya, Pak Bu. Maka itu disunahkan. Solat 2 rakaat. Ustaz, berapa kali sampai bertemu? Ustaz, tandanya apa? Tidak mesti mimpi. Kadang lewat mimpi, Pak Bu. Kadang lewat Allah berikan kemudahan cak kami tadi. Kadang juga Allah mantapkan hati. Caknya, calon bini aku ni mantap yang B ni. Walaupun aku ni caknya pengen yang A, tapi caknya aku ni condong ke yang B. Nah, maka bismillah. Itu istikharah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tadi mukaddimah, Pak Bu, pengenalan awal tentang pembahasan pernikahan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang mahram. Siapa itu mahram? Dan siapa saja yang bentuknya bisa, apa saja hal-hal yang berhubungan dengan mahram, termasuk di dalam pembahasan masalah ibadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu, Allah berikan manfaat dan Allah berikan kebaikan di dunia maupun di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna. Farudduhu ilaina inda hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.